Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para sahabatku, para pecinta amal kebaikan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang tanda-tanda rumah menjadi sarang jin dan bagaimana cara mengusirnya. Menurut Islam, jin merupakan makhluk gaib atau tak kasat mata yang senang mengusik manusia. Rumah yang ditempati tanpa disadari bisa menjadi sarang jin. Kehadiran jin di rumah biasanya menyebabkan berbagai gangguan seperti menakut-nakuti, menciptakan permusuhan, serangan sihir dan lain-lainnya. Lantas bagaimana cara agar rumah terbebas dari gangguan jin jahat? Kemudian bagaimana tandanya rumah yang jadi sarang jin? Berikut tanda bila rumah sudah menjadi sarang jin. 1. Penghuni rumah sering mimpi buruk. 2. Adanya perasaan-perasaan tidak nyaman dan panas di dalam rumah. 3. Sering terjadi pertengkaran antara anggota keluarga yang kadang-kadang hanya karena hal sepele. 4. Adanya anggota keluarga yang melihat penampakan makhluk halus di rumah atau sekitar rumah. 5. Sering tercium bau harum atau bau busuk di rumah. 6. Terdengar suara-suara yang aneh atau suara orang mengetuk pintu. 7. Anak atau anggota keluarga yang lain sering mengalami sakit yang tidak jelas penyebabnya. 8. Jika kamu punya toko atau usaha lain di rumah, maka biasanya tidak akan sukses. 9. Muncul belatung di rumah. 10. Penghuni rumah biasanya akan terpengaruh untuk malas beribadah dan membaca Al-Quran. Lantas cara mengusir dan mencegah gangguan jin di rumah, sebagaimana merangkum dari beberapa situs dan hadis-hadis, berikut Al-Fakir akan sampaikan cara mengusir dan mencegah gangguan jin dari rumah. 1. Membaca Al-Quran di rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabirah. Inna syaitana yanfiru bilal baitil ladzi taqra'u fi surat al-Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim 780, At-Tirmidzi 2877. 2. Sholat sunnah di rumah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min sholatikum wa la tattakhidhuha quburan." Jadikanlah bagian sholat kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari 432, Muslim 777. 3. Membaca bismillah ketika masuk rumah dan makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la asya'a wa idza dakhala falam yudhkarillah inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita." Artinya, apabila ada orang yang masuk rumah kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah atau tidak membaca bismillah dan jangan lupa ucapkan salam ketika masuk rumah, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap. Hadis riwayat Imam Muslim 2018, Abu Dawud 3765. 4. Membaca bismillah ketika menutup pintu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan memberikan banyak saran agar kita tidak terganggu setan. Salah satunya dengan membaca bismillah sesuai hadis ini, wa ulikul abwaba wa yadhkuru ismallahi fa inna syaitana la yaftahu baban mu'allaqan.
Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup atau yang disebut nama Allah. Hadis riwayat Bukhari 3034, Imam Muslim 2012. 5. Doa keluar rumah. Satu doa ketika keluar rumah, ringkas, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini doa ketika keluar rumah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dalam hadis dinyatakan siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca doa di atas, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Maka setan kemudian berteriak, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiyah? Bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud 5095, Tirmidzi 3426. 6. Jauhkan rumah dari gambar-gambar bernyawa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, annal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar. Hadis riwayat Bukhari 3224, Nasai 5348. Gambar-gambar makhluk bernyawa menjadi magnet yang sangat kuat bagi jin untuk masuk ke dalam rumah seseorang. Oleh sebab itu, ketika dilakukan proses ruqyah, maka sebaiknya copotlah semua lukisan-lukisan dan foto makhluk bernyawa yang dipajang. 7. Menyemprotkan air ruqyah di sudut-sudut rumah. Jika memang telah terasa ada gangguan, maka hal ini bisa menjadi solusi. Ambillah air secukupnya, lalu masukkan dalam botol parfum, kemudian bacakan padanya ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Setelah itu semprotkanlah di sekitar rumah kalian, mulai dari pintu, jendela, ventilasi, dinding, lantai dan sudut-sudut rumah. Para sahabatku, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itulah tanda-tanda rumah yang menjadi sarang jin dan cara mengusirnya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.